Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Reaksi Dani Alves usai dicoret Barcelona dari skuad Liga Eropa. Dani Alves bicara soal pencoretan namanya dari skuad Barcelona yang akan berlaga di Liga Eropa. Pencoretan Dani Alves diyakini karena masalah taktik. Meski hanya menyisakan Sergio Dest di posisi bek kanan, namun masih ada Oscar Mingueza dan Sergi Roberto yang juga fasih bermain di posisi serupa. Jangan lupakan juga usianya yang sudah 38 tahun. Dani Alves pun menerima keputusan Xavi, meski harus diakui ia pun sebetulnya ingin berpartisipasi. MU dan Chelsea mau Declan Rice, siapkan minimal 1,9 triliun rupiah. Masa depan Declan Rice di West Ham mulai jadi spekulasi mengingat kontraknya akan habis pada musim panas 2024. Pemain internasional Inggris itu kabarnya sudah menolak 2 tawaran pembaruan kontrak dari The Hammers. Manchester United disebut jadi salah satu klub yang menjadikan Declan Rice sebagai prioritas pada musim panas mendatang. Chelsea juga disebut tertarik kepada Rice bahkan sejak era Frank Lampard. David Moyes sebelumnya menyebut Declan Rice dibanderol sekitar 100 juta pound sterling atau setara 1,9 triliun rupiah. Namun Moyes meyakini harga pemainnya itu kini lebih dari 100 juta pound sterling. Liverpool versus Cardiff City menanti debut Luis Diaz. Liverpool sudah meresmikan kepindahan Diaz dari FC Porto. Kedatangan Diaz boleh dibilang tepat waktu karena Liverpool akan menjamu Cardiff pada babak keempat Piala FA di Anfield Minggu 6 Februari 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat besok. Supporter jelas begitu menginginkan Diaz debut pada pertandingan itu mengingat segala dokumen kepindahannya sudah beres. Ditambah Liverpool bisa mengistirahatkan Diogo Jota atau Roberto Firmino agar lebih fit untuk menghadapi Leicester City pekan depan. Tetapi klub belum mau berspekulasi soal kemungkinan Diaz main. Kamerun finish ketiga di Piala Afrika 2021. Kamerun benar-benar tampil luar biasa untuk bisa merebut posisi ketiga di Piala Afrika 2021. Bagaimana tidak, sebelum bisa imbang 3-3, Kamerun sejatinya sempat tertinggal 0-3 dari Burkina Faso. Kendati demikian, Kamerun tak pantang menyerah dan terus berusaha bangkit hingga akhirnya 3 gol tercipta sebelum pertandingan berakhir. Setelah 90 menit tanpa pemenang, laga lantas berlanjut langsung ke babak adu penalti dan Kamerun pun menang 5-3. Piala FA, Chelsea singkirkan Plymouth lewat perpanjangan waktu. Chelsea menjamu Plymouth di Stamford Bridge. Tim tamu sempat mengejutkan dengan unggul lebih dulu pada menit ke-7 lewat Macaulay Gillespie. Chelsea baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-41 melalui gol Cesar Azpilicueta. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal habis hingga membuat laga harus dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Marcos Alonso membawa Chelsea unggul lewat golnya pada menit ke-105. Plymouth sempat mendapat penalti pada menit ke-117, tetapi eksekusi Ryan Hardy bisa diantisipasi oleh Kepa Arrizabalaga. Chelsea pun menang dengan skor 2-1. Manchester City libas Fulham 4-1. Pada pertandingan babak keempat Piala FA di Etihad Stadium, Fulham unggul duluan di menit keempat lewat Fabio Carvalho. Tetapi City berbalik unggul lewat gol-gol Ilkay Gundogan di menit ke-6 dan John Stones di menit ke-13. Riyad Mahrez menambah 2 gol lagi di babak kedua untuk menjaga catatan apik selalu lolos ke babak kelima Piala FA 7 musim beruntun. Kane 2 gol, Tottenham sikat Brighton 3-1.
Menjamu Brighton di Tottenham Hotspur Stadium Minggu 6 Februari 2022, dini hari waktu Indonesia bagian Barat, skuad besutan Antonio Conte sudah unggul pada menit ke-13 melalui Harry Kane. Gol bunuh diri Solly March membawa tuan rumah menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Brighton mencoba bangkit di babak kedua dan mendapatkan momentum lewat Yves Bissouma pada menit ke-63. Namun Kane langsung membalas 3 menit berselang dan keunggulan Tottenham terjaga sampai peluit panjang. Tottenham pun melangkah ke babak kelima Piala FA. Hasil Piala FA hari ini: Kidderminster kalah 1-2 dari West Ham. Petersburg menang 2-0 atas QPR. Wolves kalah 0-1 dari Norwich. Huddersfield menang 1-0 atas Barnsley. Everton menang 4-1 atas Brentford. Stoke City menang 2-0 atas Wigan. Southampton menang 2-1 atas Coventry City. Crystal Palace menang 2-0 atas Hartlepool. Cambridge United kalah 0-3 dari Luton. Inter Milan versus AC Milan, comeback Rossoneri menang 2-1. Pada pertandingan Derby della Madonnina jilid kedua di Giuseppe Meazza Minggu 6 Februari 2022, Inter kalah penguasaan bola 43% berbanding 57%. Tetapi mereka membuat 11 attempts dengan 5 on goal dan unggul duluan lewat gol Ivan Perisic di menit ke-38. The corner, Perisic! Tetapi Milan bangkit di babak kedua dan mencetak 2 gol dari 3 attempts on target yang semuanya diborong Giroud. Hasil ini memang tak membuat Inter tergeser dari puncak klasemen dengan 53 poin dari 23 laga, tetapi selisih dengan Milan di posisi kedua tinggal 1 poin dengan raihan 52 poin. Di pertandingan lainnya, Roma bermain imbang 0-0 dengan Genoa. Fiorentina kalah 0-3 dari Lazio. Top skor sementara masih dipimpin oleh Ciro Immobile dengan torehan 18 gol, disusul Dusan Vlahovic dengan 17 gol. Cetak brace ke gawang Inter Milan, Olivier Giroud ciptakan sejarah. Striker AC Milan Olivier Giroud berhasil mencetak brace pada pertandingan bertajuk Derby della Madonnina Minggu 6 Februari. 2 gol tersebut semuanya tercipta pada babak kedua, tepatnya di menit ke-75 dan menit ke-78. Adapun keberhasilan Giroud mencetak 2 gol dalam laga tersebut membuatnya mengukir sejarah. Dikutip dari Opta Paulo, Giroud menjadi pemain Prancis pertama yang mencetak 2 gol ke gawang Inter Milan dalam satu pertandingan Serie A. Aksi heroik Maignan saat lawan Inter, tinggalkan gawang lalu balik dan tepis bola. Olivier Giroud boleh jadi bintang kemenangan 2-1 AC Milan atas Inter Milan pada Minggu 6 Februari. Akan tetapi, Mike Maignan perlu diberi apresiasi lebih. Salah satu aksi heroiknya terjadi jelang turun minum, di mana ia harus keluar dari sarangnya. Aksi tersebut terjadi pada menit injury time babak pertama. Apiknya lagi, Maignan berhasil mendaratkan tackle bersih untuk memotong umpan kepada Calhanoglu. Ia sempat gagal merebut bola dan terjatuh, lalu Inter masih menguasai bola. Denzel Dumfries kemudian mengoper ke Marcelo Brozovic, lalu diteruskan ke Lautaro Martinez dan berakhir di Edin Dzeko. Saat itu Maignan sudah kembali ke bawah mistar dan menepis sepakan Dzeko. Sepanjang laga, kiper asal Prancis itu membuat 4 penyelamatan, 2 tepisan, dan 2 high claims. 2 penyelamatannya datang dari percobaan di dalam kotak penalti. Kata Pioli usai AC Milan menangi Derby della Madonnina dari Inter. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengapresiasi kerja keras timnya dalam meraih kemenangan Derby della Madonnina melawan Inter Milan. Para pemain saya memiliki semangat luar biasa untuk melampaui batas mereka, kata Stefano Pioli kepada DAZN. Kami mengalahkan tim terbaik di Serie A, juara bertahan, dan pemimpin. Jadi kami membuktikan diri, sambungnya. Kiper Kamerun from zero to hero bikin blunder konyol lalu patahkan penalti.
Kiper Kamerun, Andre Onana, cukup menjadi perhatian saat melawan Burkina Faso di perebutan tempat ketiga Piala Afrika 2021, Minggu 6 Februari. Pasalnya, ia sempat membuat kesalahan konyol. Momen itu terjadi saat menit ke-43 di mana ia gagal menangkap tendangan dari Traore dan gol itu pun dianggap gol bunuh diri. Namun pada babak adu tos-tosan, Onana menebus kesalahannya. Ia berhasil menepis tendangan salah satu dari 4 pemain Burkina Faso, yakni Blati Traore. Dibantu gol bunuh diri RB Leipzig, Bayern Munchen menang tipis. Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 3-2 berkat bantuan gol bunuh diri RB Leipzig pada hasil Bundesliga Sabtu 5 Februari. Bayern membuka keunggulan melalui Thomas Müller pada menit ke-12. RB Leipzig mampu menyamakan skor pada menit ke-27 lewat gol Andre Silva. Munchen kembali unggul pada menit ke-44 lewat gol Robert Lewandowski. Namun Leipzig mampu menyamakan skor pada menit ke-53 oleh Christopher Nkunku. Munchen kembali unggul di menit ke-58 lewat gol bunuh diri Josko Gvardiol. Kemenangan ini membuat Munchen masih menempati posisi pertama dengan 52 poin, sedangkan Leipzig berada di posisi ke-7 dengan 31 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-21. Hertha Berlin imbang melawan Bochum dengan skor 1-1. Augsburg menang 2-0 melawan Union Berlin. Mainz menang 2-0 atas Hoffenheim. Arminia imbang 1-1 melawan Mönchengladbach. Köln menang 1-0 atas SC Freiburg. Stuttgart kalah 2-3 atas Eintracht Frankfurt. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 24 gol, diikuti oleh Patrick Schick dengan 18 gol. Vlahovic datang, Morata justru dipermanenkan. Kedatangan Vlahovic disebut-sebut merupakan cara halus si nyonya tua mengusir Morata. Namun menurut kabar terbaru dari Visahes, gosip tersebut malah bak sebuah anomali. Menurut media yang berbasis di Spanyol tersebut, kedatangan Vlahovic sama sekali tak mengancam masa depan Morata. Bahkan Juventus dikabarkan selangkah lagi mengaktifkan klausul pembelian permanen Morata. Sesuai perjanjian, Juventus sendiri memang punya hak untuk mempermanenkan Morata. Nantinya, Ibian Koneri harus merogoh kocek sekitar 35 juta euro untuk mengaktifkan pembelian permanen. Saat ini negosiasi tengah berlangsung mengingat Juventus hanya ingin ongkos tersebut dapat dipangkas di angka 20 juta euro. Neymar diragukan tampil di leg pertama kontra Real Madrid. Dua bintang Paris Saint-Germain, Neymar Junior dan Sergio Ramos berpacu dengan waktu agar fit untuk pertandingan babak 16 besar Liga Champions. Waktu yang tersisa kini hanya 10 hari lagi sebelum mereka menjamu Real Madrid di Paris. Terkait kondisi Neymar, sang pelatih Mauricio Pochettino mengungkapkan, pemain termahal dunia itu baru saja mendapatkan terapi. Setelah itu, Neymar akan melakukan sesi latihannya di gym selama 48 jam berikutnya. PSG masih berusaha untuk memenangkan gelar Liga Champions pertama mereka. Akan menjadi pukulan besar bagi PSG jika mereka kehilangan salah satu dari pemain itu. Tetapi kecil kemungkinan pertandingan akan ditentukan di leg pertama. Dan sepertinya Ramos lebih dekat untuk kembali daripada Neymar. Witan Sulaiman makin pede usai cetak gol debut untuk FK Senica. Witan Sulaiman telah mencetak gol perdananya untuk FK Senica. Kini pemain 20 tahun tersebut makin percaya diri untuk menatap perjalanannya di Liga Slovakia. Witan tampil sejak menit pertama saat membela FK Senica melawan JKS Jasebi dalam pertandingan uji coba Sabtu 5 Februari. Ia menyumbangkan 1 gol dalam laga yang berakhir 2-1 itu. Bagi Witan, kemenangan tersebut adalah bagian dari persiapan tim. Mantan pemain Lesia Gdansk itu pun sudah mengaku cukup dan siap untuk menampilkan performa ciamik di Liga. Persiapan selesai, saatnya fokus di Liga, tulis Witan di Instagram usai pertandingan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!